Action. Oke. Tuh, keputus lagi. Nah, ini tepatkan ketiga. Ngebut aja ya. Sorry ya. Kameranya nggak bersahabat nih. Jadi setelah saya tuh bikin cerita ini kan pengalaman saya ya sebagai soundman tuh banyak suka dan duka. Jadi banyak saat itu saya masih belum kenal produk-produk sound yang profesional ya, jadi masih ketemunya yang box yang kiri kanan itu. Nah, setelah saya udah pakai power ini, udah kepincut dengan power ini, ya ini saya tinggalin, udah nggak usah pakai jengkol, udah ini ketemu Sanken langsung pertama kali. Nah, ini suaranya keren banget, ini pakai speaker Bose ini kenceng nih, wah genjot lumayan, pakai 10 in aja subwoofer bergetar ya. Nah nggak cuma sampai di situ, terus ada acara gereja juga, sempat saya ketemu sama power mixer juga ada. Kalau yang nonton video saya mungkin saya kenal orangnya, kalau nonton Pak John Hai. Nah itu penginjil juga, dia juga sempat ngajak saya juga tugas di tempat dia juga, main sound juga. Dan pertama kali saya bingung tuh mixernya kok lain ya, aneh macam-macam ya zaman dulu ya. Ini dapetnya yang kabinet mixer, power mixer, emang beda sama mixer biasa kok, mixer gede, ini portable kayak kabinet. Nah, setelah saya kira kayaknya ini nggak terlalu lengkap sih, cuma dia ada powernya. Itu kalau nggak salah merek apa ya, saya lupa sih. Toa saat itu saya juga udah pelajarin juga ya cara nyetingin. Karena itu jika bakalnya speaker aktif yang sekarang, Toa itu pertama kali itu simple, 3M simple. Jadi ya pengalaman saya memang sepotong-sepotong ya, tapi dirangkum jadi satu gitu. Ini karena kamera takutnya mati lagi, jadi saya percepat aja deh, takutnya putus lagi kameranya. Jadi saya belajar terus, cari pengalaman sampai benar-benar paten, mantap, hasil settingannya udah puas. Nah itu habis lagi selesai nyeting yang di Taruman Negara itu, kalau sudah settingan sendiri, acara selesai, berhasil, berarti tugasnya selesai, berhasil, berarti saya puas orang. Udah, mungkin orang anggap wah hebat, enggak, buat saya enggak. Yang penting acara sukses, selesai, udah, berarti berhasil saya. Kalau feedback pusing karena sering pernah diomelin soalnya, wah gimana sih lu katanya ngerti gini ya, orang namanya baru, kalau bilang nggak ngerti itu malah repot. Ya udah, kita so ngerti aja, kita sambil cari pengalaman, ntar seiringnya waktu kan itu ada perubahan. Setelah ketemu yang T-series itu, saya ketemu dengan T-series ya, setelah ketemu mixer itu beda lagi. Itu mixer nggak tahu rakitan mana ya, nggak ngerti ya, gede banget, berat, tebel gitu. Setelah pakai power ini nggak puas cuma sampai di situ, akhirnya cari tahu, wah sebenarnya pakai speaker aktif, speaker biasa, speaker Ramsa. Kalau yang tahu Ramsa dulu,
sekarang udah nggak ada lagi speaker itu. Nah, power ini pakai Ramsa, suaranya enak kan, 12 in. Itu pas lagi belum ke Cilangkap, sebelum. Setelah temen ngajak, ayo main Cilangkap, bawa sound lu, pakai sound lu semua ya deh. Saya dijemput ke rumah, bawa power ini, saya minjem sama Om John Pangki. Pas saya pinjam speakernya, oh ya nggak apa-apa, buat acara gereja ya udah dipinjemin. Itu ke Cilangkap tuh, wah pertama kali mixer itu yang Bosa rakitan lokal, tahu buatan Surabaya, tahu Bandung ya, atau Bogor, pokoknya Bosa merek jadul. Sekarang mungkin nggak ada. Nah itu saya sengaja beli, diminta dibeliin tuh buat sound system. Akhirnya kesampaian juga dipinjemin Ramsa kan, wah puas nih. Cilangkap main. Terus sampai di sana ruangannya gede, ngeplong. Terus saya mikir lagi, pokoknya setiap mau acara, saya punya sound system. Pertama kali saya turun, saya mikir masih, ini powerku mampu nggak ya? Bukan saya merasa hebat, wah power gue pasti sanggup nih. Enggak, saya nggak sombong, enggak. Saya nggak boleh sombong karena kita kan namanya ke medan lapangan itu kan kita nggak tahu keadaannya. Nggak taunya kan dia luas, plong. Jadi kayak auditorium ballroom tapi kebuka ya, plong, angin semua kan masuk tuh. Saya sampai mikir, ini sanggup nggak di power nih? Speaker 12 in, berdiri. Saya takutnya gini doang, vokal ketutup. Soalnya pernah kejadian pakai power ini, akhirnya pakai speaker Sony, speaker pada gosong. Nah saya takut, wah tergosong lagi yang main, wah dari korban lagi nih. Akhirnya saya pakai itu, pakai Ramsa. Berhasil, tembus jauh, nyaring, wah puas saya senang. Berarti power ini nggak salah nih, legend. Cuma nggak tahu kenapa yang ini error. Nah, okay. Salah komponen kali ya. Nah, saya sempat bikin satu lagi, saingannya ini ada. Itu sebelum saya punya speaker, kelas speaker yang kurang sebelum masih jauh. Itu saya masih biasa lah, belum, masih jauh ya itu. Setelah berjalannya waktu kan saya retreat, saya ikut IBI juga, ikut persekutuan doa di IBI yang ini apa ya retreatnya ya, pokoknya itu musik juga di situ, ada acara band juga, pakai drumnya drum listrik. Nah itu kan saya nggak punya speaker tuh, nggak punya loudspeaker, adanya power ini. Terus mereka ada yang bawa mixer, karena saya dia nggak mau pakai mixer saya, dia pakai mixer yang punya temennya. Ya udah, punya Bang Ben ya, kalau Pak Ben masih nonton YouTube saya, hai Pak Ben. Nah yang dulu yang sewain sound itu mixer lain lagi, mereknya Semik, itu model merek lain lagi, powernya merek Samsung, itu powernya beda lagi tuh, powernya slim. Tahu kelas apa, mungkin kelas GB apa ya, saya nggak tahu ya. Itu dapat bawa speaker aktifnya juga dia, bawa speaker pasif yang ada standnya tuh. Itu dulu saya ikut acara retreatnya yang di ini, villa
Pilar Melati kemana ya, Bungalo itu. Nah, saya juga bawa power ini juga, bawa power lagi, pinjam lagi ampli buat cadangan kan, karena namanya buat acara luar kota kan, sampai villa power masih bawa lebih dari satu. Itu dulu pokoknya mana-mana mau campur aja semua. Akhirnya saya yang setting itu semua mixernya, soalnya semua saya yang setting. Itu kebetulan powernya mono, apa ya, rusak sebelah, nggak ngerti deh, entah mati entah apa, pokoknya sebelah doang. Akhirnya ori taruh yang di depan, kencang suaranya, ya puas lah. Karena kan juga sekalian namanya power rakitan ini kan dulu masih hangat ya, masih baru ya, jadi standarnya belum ada, jadi belum ketahuan dia mampu nggak berdampingan dengan sound profesional gitu. Walaupun ini rakitan ya, lokal, mungkin ini bikinan Bogor kali ya, BGR sih. Jadi ngintip kamera, oke masih nyala. Nah, ini udah berapa part nih, kita nguploadnya bisa 3 kali ngupload nih. Nanti ikutin aja partnya nanti ya, part 1, part 2, part 3 nya. Nah, mau kepotong-potong ini, maaf nih kameranya juga nggak bersahabat. Singkat cerita, setelah acara rated kelar 32 malam, puas, power ini kuat, seneng banget ya, sempat bangga juga lah, power ini nggak sia-sia bikin 3.800.000 bikin loh. Itu belum trafonya loh, itu belum termasuk ini ya sih, mungkin bisa hampir 4 juta ya, karena nyicil, jadi banyak mesin-mesin yang lain. Lalu setelah dipikir-pikir nggak mungkin nih, terus susah minjem punya orang ya. Saya cari tahu tuh loudspeakernya, dapat 15 in Fureng, kayaknya cukup nih Fureng. Saya sempat mikir nih, kayaknya Fureng 15 in cukup nih, karena saya main tiap Natalan setahun sekali pasti mainnya ke Cilangkap. Mau nggak mau saya harus butuh nih Fureng, minta sama nyokap dibeli juga Fureng. Fureng 15 in vokal khusus mid high, Fureng middle ya, middle high. Begitu jadi power, pakai speaker, puas suaranya, top. Fureng itu pertama kali saya pakai Fureng 15 in merek Tenggo, nyaring, wah, ujung ke ujung. Nah, yang serunya nih, red dari kampus IBI terus-terusan, akhirnya dia, ya udah pakai power lu, pakai speaker lu semua. Kebetulan ada yang gede-gede nih, Furengnya ada, udah bawa, ya udah. Cuma yang ngeselin ya, power ini suka bermasalah nih, ngeselin karena angus lah, kebakar lah, pernah kejadian soalnya. Speaker gede nih turun nih, powernya trouble. Dia pakai 10 in, wah ngandalin middle-nya setengah mati, wah nyampe gak, kuat gak. Nah di kampus IB itu kan ada sound juga tuh, auditorium. Akhirnya saya pakai power ini. Itu pertama kali saya main 4 ohm. Blazer ini saya pakai 4 ohm. 4 ohm itu jadi kan aslinya 8 ohm 15 in. Satu loudspeaker itu kan 8 ohm, kurang 15 in, yang nggak tahu berapa watt ya. Saya nggak hitung wattnya lagi, pokoknya begitu ada kurangnya 4 biji speaker speaker yang 15 in, ada power ini, saya iseng, saya beraniin diri, saya main 4 ohm, saya paralel 2. Satu ini 215 in, 215 in. Hasilnya oh, sampai bengong, yang nonton sampai bengong, hah, itu rakitan loh,
striker 4-4-nya bisa main semua, puas saya. Berarti powernya bener-bener sakti. Sakti bukan berarti dia hebat atau apa ya, bener-bener kuat, bener-bener badak deh, kebo, luar kebo nih berarti nih. Keren loh, bener luar biasa. 4 speaker ini ngangkat 2, jadi 2 kali ini 1 mono angkatnya 2, jadi 4 ohm paralel semua. Wah, suaranya cakep. Dari situ baru saya beli Fureng. Kayaknya gue pengen punya Fureng 15 in. Cek harga, oh murah, akhirnya beli. Nah setelah punya Fureng, begitu kesempatan retret lagi, udah punya Fureng sendiri, wah seneng. Ini ketemu Fureng sendiri, wah suaranya cocok. Terus buat acara Natalan Cilangkap pakai Fureng ini mantap. Cuma korbannya Twitternya putus. Setiap kali pakai putus lagi. Aduh. Yang hornya putus. Langganan tuh beli tuh. Kayak orang pecandu. Ya begitulah suka dukanya main sound ya. Takutnya nggak kerekam. Kita bawa santai aja, relax bersama Rudianto dan Jono. Ini cerita mengenai pengalaman saya sebagai soundman ya. Jadi saya ceritakan walaupun nggak jelas, berantakan ya. Ntar tulis di kolom komentar aja ntar kalau mau tanya-tanya. Saya main 20 tahun main di sound. Dari saya nggak ngerti autodidak sampai sekarang saya masih main. Walaupun saya nggak tugas di gereja, tapi saya masih main sound. Saya tahu talenta saya masih saya kembangin. Harus dikembangin karena talenta kalau nggak dikembangin ya kayak bibit, nggak berbuah, nggak berkembang. Nah ini udah begitu-begitu aja, nggak ada gunanya dong. Kan ada itu ditulis di kitab, talenta harus berkembang, berbuah, harus ada hasil. Jadi jangan sampai nggak ada hasilnya gitu, bisa berkali lipat gitu maksudnya. Jadi dikembangin lah, jangan dikuburin gitu. Dibilang orang jahat berarti nguburin talenta, nggak boleh, mesti dikembang. Sukanya apa terusin, apa terjun langsung udah main gitu. Kalau suka nyanyi nyanyi, suka musik main musik udah. Kalau suka sound udah main aja kita atik. Apa yang bisa kita atik utak atik gitu. Nah setelah punya Fureng 15 in saya puas tuh, berarti power ini mampu dia main 4 ohm. Sebelum saya main 4 ohm kan di rumah power ini saya tes pakai Fureng 15 in 4 biji yang itu yang di kampus IB. Nah setelah main di kampus YAI cuma 3 semester itu saya sempat bawa speaker itu juga. Peter juga sempat bawa. Hasilnya bagus, cuman ya selalu ini bermasalah ini. Makanya saya setiap keluar kota kalau pakai power ini, saat itu memang settingan salah ya, di dalam boxnya itu dia nggak ada heatsink balok, jadi heatsink L dia nempel di body. Makanya begitu kena getaran putus kabelnya. Selalu yang kena putus itu kabel yang mana ya, itu ya putus ya, lupa ya. Pokoknya yang putus mesti bawa solder gitu. Nah akhirnya setelah saya udah pakai ini muncul lagi satu power lagi, open air. Di powernya kayak gini,
kelihatan lagi kayak gini lah kenain. Itu rivalnya Blazer, karena kan mau beli yang jadi yang ori kan mahal, jadi ya kita rakit semampu kita lah, selama talenta masih bisa dikembangin. Mau orang kita mau asli nggak masalah, yang penting skillnya gitu. Untuk singkat cerita, saya sempat nengok kamera. Oke. Terus saya main, selama saya megang sound itu selalu di tempat ibadah itu, jadi ketemu mixer PV yang jadul lagi, ada yang separuh jadul kayak PV Unity 2002, cuma nggak tahu PV berapa, cek apa P berapa lah titelnya, pokoknya yang lebih gede. Itu juga 24 channel besar. Terus equalizernya pakai PV, semua pasti pasangannya PV, kalau zaman dulu pasti PV. Powernya pakai Crown yang seri lama ya, yang sedikit modern tapi nggak terlalu tua. Crownnya yang tipe berapa ya, saya lupa tuh, pokoknya yang warnanya ada merah-merah, saya lupa jenisnya, pokoknya Crown. Nah itu saya main saat di ruang ibadah itu, saat itu memang gak ada operator. Saya tertarik tuh, wah kayaknya mixer ini boleh nih di set gitu kan, tadinya pikir begitu. Akhirnya ngajuin diri untuk memulai, disetujuin, ya udah boleh tugas. Terus saya cari pengalaman, bukan mau cari nama ya, cari pengalaman saya, karena sebagai dewasa main kan nggak cuma segitu-gitu aja, jadi kan harus cari pengalaman. Itu masih dunia analog, masih analog, belum digital. Nah di situ saya mulai setting tuh, ruangannya gede, itu full Bose semua itu. Terus nggak lama ada perombakan, PV-nya diangkat, datang Mikey mau mixer lain lagi, mixer 24 channel. Wah nggak asing lagi nih kayaknya, keren. Terus dikasih noise gate sama kompresor limiter, itu jadi satu tuh control gate. Nah dari situ saya mulai mengenal, oh ini fasilitasnya yang baru. Ada subwoofernya, powernya 2, Bose-nya pakai 6, 2 depan 2 belakang, kiri kanan. Itu amplinya masih ampli keyboardnya yang KB 300 sama KB 500 ya, kalau yang tahu. Saya pernah diomelin sekali, mic ya bunyi feedback, pasti yang belakang saya yang kena duluan, udah pasti. Koordinator datang, cukup belakang, gimana sih lu bisa kagak bunyi. Nah itu kan disitu udah ini ya, pokoknya nggak boleh kejadian kayak gini lagi. Wah karena ya udahlah, koordinator ngomel ya udah ya aja lah, daripada di-cut ya kan. Pernah kejadian itu. Yang parahnya lagi waktu training, kan di trainingin ada gurunya, yang habis dia settingin diajarin kan, trainingin. Bukunya nggak tahu kemana tuh, lupa saya. Dia bilang gini, yang bagus dan yang benar cara masang kabel harus kayak begini, begitu buka salah malu.
pada ketawa semua, nunjuknya ke saya. Kenapa? Dikira saya yang ini ada padahal saya bilang itu kabel yang rusak, kenapa diambil ya, kenapa tahu di situ, gimana tahu kalau mau diambil yang itu kan gitu. Lagi ambilnya di sono, itu yang udah dirusak, udah rusak semua, udah mau dibetulin, salah colok. Ya itu lucunya di situ. Itu rekaman kaset ya, rekaman kaset. Saya udah beringin angan-angan pengen rekaman CD. Terus saya pas lagi kerja ya, itu masih berjalan sampai sini, masih jalan tuh. Saya udah ada umur 15 in, itu masih jalan. Udah ada yang sewa juga, ada minjem, itu orang dari gereja Pantai Costa ya atau mana ya, pokoknya dia minjem, kenalan dari temen juga. Pakai lah power ini paling banyak dulu saya pakai, kemana-mana pakai, outdoor indoor pakai, aula auditorium dulu.